Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Dalam bocoran terbaru One Piece Chapter 1140, dikatakan bahwa Kesatria Suci akhirnya mulai bergerak di Pulau Elbaf. Hal ini tentu memunculkan banyak pertanyaan, terutama terkait nasib para bajak laut topi jerami, serta bagaimana mereka akan menghadapi ancaman baru di negeri para raksasa tersebut. Chapter ini akan menampilkan aksi epik dari para kesatria suci, diiringi dengan konflik yang melibatkan kelompok Luffy. Namun, tidak hanya itu, berbagai kejutan menarik lainnya juga akan terungkap dalam bab ini. Cerita diawali dengan memperlihatkan sosok Imu-sama yang tengah berada di Maria Joas. Sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia, Imu-sama memasuki sebuah ruangan misterius yang dipenuhi dengan es. Jika kita mengingat kembali, ruangan ini adalah lokasi rahasia di Kastil Pangaea yang digunakan untuk menyimpan sebuah topi jerami raksasa. Kali ini, Imu-sama berdiri di hadapan topi jerami tersebut dengan ekspresi penuh kemarahan. Diketahui bahwa topi jerami ini dulunya merupakan milik Joy Boy di masa lampau. Dalam keheningan ruangan itu, Imu-sama berbicara pada dirinya sendiri, mengungkapkan bahwa warisan Joy Boy semakin menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Meskipun demikian, dengan penuh keyakinan, ia memastikan bahwa dirinya akan tetap menang. Seperti yang telah terjadi di masa lalu, khususnya dalam peristiwa Abad Kekosongan. Dari pernyataannya, tersirat bahwa meskipun ia memegang kendali atas pemerintah dunia, Imu-sama merasa belum bisa berkuasa sepenuhnya, sesuai dengan keinginannya. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi raja dunia yang berkuasa secara terbuka. Namun, karena suatu alasan, ia masih harus bersembunyi dan memimpin dari balik layar. Ia juga sadar bahwa akan ada perang besar yang terjadi dalam dunia ini. Oleh karena itu, sebelum ia mengungkapkan dirinya secara terang-terangan kepada publik, ia ingin memastikan bahwa perang tersebut bisa dimenangkan oleh pihaknya. Jika ia mengklaim dirinya sebagai raja dunia sebelum perang dimulai, maka kemungkinan besar dunia akan jatuh dalam kekacauan yang sulit dikendalikan. Di tempat lain di Maria Joa, diperlihatkan dua kesatria suci yang sedang berbincang di sebuah ruangan dalam kastil. Salah satu dari mereka berasal dari keluarga Don Quixote, seperti Doflamingo, sedangkan yang lainnya berasal dari keluarga Shepherd, sama seperti Gorosei Jupiter. Mereka mendiskusikan siapa musuh terbesar bagi pemerintah dunia saat ini. Kesatria suci dari keluarga Don Quixote bertanya kepada rekannya, apakah ancaman utama adalah Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusi, atau salah satu dari Yonko. Kesatria suci dari keluarga Shepherd pun menjawab bahwa jika dilihat dari aksi-aksi yang telah dilakukan, Dragon adalah ancaman paling berbahaya saat ini. Pasukan revolusi yang ia pimpin telah menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah penghancuran kapal-kapal suplai yang menyebabkan krisis pangan bagi pemerintah dunia. Namun, jika berbicara mengenai potensi ancaman di masa depan, kesatria suci tersebut menilai bahwa Yonko Luffy jauh lebih berbahaya. Hal ini karena Luffy telah memakan buah iblis yang paling ditakuti oleh pemerintah dunia, sehingga jika ia dibiarkan berkembang lebih jauh, maka ia akan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Kesatria suci dari keluarga Don Quixote pun setuju dengan pendapat itu. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba seorang kesatria suci lain memasuki ruangan. Sosok ini masih ditampilkan dalam bentuk siluet, namun diketahui bahwa ia memiliki jabatan sebagai wakil ketua. Ia memberitahu mereka bahwa Shamrock, salah satu pemimpin kesatria suci,
telah memanggil anggota dari keluarga Ethan Barron untuk bergabung dalam misi di Pulau Elbaf. Ia juga memperingatkan mereka untuk bersiap, karena kemungkinan besar mereka juga akan dipanggil untuk ikut serta. Sementara itu, di Pulau Elbaf, Shamrock dan Gunko terlihat berada di lokasi yang cukup sepi. Mereka sedang berdiskusi dengan seorang kesatria suci lainnya dari keluarga Ethan Barron, yang baru saja tiba setelah dipanggil menggunakan teknik khusus. Kesatria suci dari keluarga Ethan Barron ini memiliki sifat santai dan suka bercanda. Namun di balik sikapnya yang ceria, ia adalah sosok yang sangat kejam. Ia pun mulai meledek Gunko, menyebutnya sebagai kesatria suci paling lemah yang seharusnya tidak ikut serta dalam misi yang berbahaya seperti ini. Gunko yang dikenal memiliki temperamen buruk langsung marah dan mempertanyakan alasan Shamrock memanggil orang seperti Ethan Barron. Rupanya, Gunko memang sudah lama membenci kesatria suci tersebut. Namun, Shamrock segera menghentikan perdebatan dan meminta mereka untuk fokus pada misi yang ada. Ia kemudian membagi tugas. Gunko ditugaskan untuk menyusup ke sekolah di Elbaf dan menangkap anak-anak raksasa di sana menggunakan teknik panah khusus yang bisa berfungsi layaknya perban kuat untuk mengikat target. Sementara itu, kesatria suci dari keluarga Ethan Barron memiliki tugas untuk menciptakan kekacauan yang mencolok agar menarik perhatian para prajurit raksasa. Dengan cara ini, aksi Gunko akan berlangsung tanpa terdeteksi oleh banyak orang. Sedangkan Shamrock sendiri memiliki agenda lain, yaitu pergi ke dunia surga untuk bertemu dengan seorang bangsawan yang dulunya memiliki hubungan rahasia dengan pemerintah dunia. Di sisi lain, suasana meriah tengah berlangsung di sebuah pesta di desa barat Pulau Elbaf. Namun, suasana berubah ketika sekelompok raksasa misterius tiba di lokasi tersebut. Pemimpin mereka adalah sosok raksasa yang tampak tangguh, dengan tubuh penuh luka, memberikan kesan bahwa ia adalah seorang petarung yang telah melalui banyak pertempuran. Dory dan Broggy yang melihatnya langsung waspada, mengingat mungkin ada konflik antara mereka di masa lalu. Secara intimidatif, Dory bertanya mengapa mereka datang. Raksasa tersebut dengan santai menjawab bahwa mereka datang atas perintah seorang bangsawan dari dunia surga untuk membawa Luffy ke sana. Sanji yang melihat sikap arogan mereka menjadi sangat kesal dan hampir menyerang, namun Usopp segera menahannya agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Situasi semakin memanas hingga akhirnya seorang tetua Elbaf, Jarul, angkat bicara. Ia mengatakan bahwa jika bangsawan itu ingin bertemu dengan Luffy, maka ia sendiri akan ikut serta untuk memastikan keselamatannya. Dory dan Broggy pun sepakat untuk menemani. Namun sebelum keputusan lebih lanjut diambil, mereka baru menyadari bahwa Luffy, Zoro, dan Bonnie telah pergi secara diam-diam ke Kastil Aurus. Saat mereka masih bertanya-tanya, tiba-tiba seorang kesatria suci dari keluarga Ethan Barron muncul di pesta itu. Karena tugasnya adalah menciptakan kekacauan, ia langsung mulai menyerang. Sanji dan Jinbe yang merasakan aura berbahaya dari orang itu langsung bersiap untuk bertarung. Di sisi lain, Gunko yang telah menyusup ke sekolah mulai menangkap anak-anak raksasa, menciptakan kepanikan di sana. Robin yang mendengar kabar ini segera menuju lokasi dan langsung menantang Gunko untuk bertarung. Sementara itu, di Kastil Aurus, Luffy berhadapan dengan Skopper Gaban dalam sebuah pertarungan sengit untuk mendapatkan kunci rantai Loki. Meski awalnya kesulitan, Luffy akhirnya berhasil mendapatkan kunci tersebut setelah Gaban menyerah dengan sukarela. Dari sini terlihat bahwa Luffy masih harus banyak berlatih, dan Gaban bisa menjadi sosok yang tepat untuk melatihnya. Perjalanan Rayleigh, rencana Blackbeard, dan kedatangan sosok misterius di Elbaf. Dalam chapter sebelumnya, kita telah melihat berbagai peristiwa penting yang terjadi di dunia One Piece. Kini, cerita berlanjut dengan memperlihatkan perjalanan Silver Rayleigh yang sedang berlayar seorang diri di perairan dunia baru. Mantan wakil kapten dari bajak laut Roger ini menumpangi sebuah kapal kecil, melintasi lautan yang penuh bahaya demi mencapai Pulau Elbaf. Melalui kilas balik singkat, kita diperlihatkan bahwa sebelum menuju dunia baru, Rayleigh sempat singgah di Pulau Manusia Ikan untuk berbincang dengan Raja Neptune.
Sebagaimana diketahui, satu-satunya jalur yang dapat digunakan untuk memasuki dunia baru dari Paradise adalah melewati Pulau Manusia Ikan. Tujuan utama Rayleigh menuju Elbaf bukanlah tanpa alasan. Ia mendapatkan panggilan dari Skipper Gaban yang mengajaknya untuk berkumpul kembali bersama beberapa anggota bajak laut Roger lainnya. Gaban, yang mengetahui bahwa Luffy dan bajak laut topi jerami akan tiba di Elbaf, merasa bahwa ini adalah momen penting. Sebagai mantan kru Roger yang telah mencapai Loftel dan mengetahui seluruh kebenaran dunia, mereka menyadari bahwa Luffy sebagai pengguna kekuatan Nika yang telah mencapai Awakening adalah penerus dari Joy Boy di era ini. Oleh karena itu, mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi dan menyambut kehadiran Joy Boy baru tersebut. Di atas kapalnya, Rayleigh berkomunikasi dengan seorang teman lama melalui Denden Mushi. Orang yang berbicara dengannya adalah Seagull, salah satu kru Roger yang juga sedang dalam perjalanan menuju Elbaf. Seagull yang telah mengalami banyak petualangan bersama Rayleigh di masa lalu, penasaran dengan pendapatnya tentang Luffy. Ia bertanya, apakah Rayleigh melihat sesuatu yang istimewa dalam diri pemuda itu? Dengan tenang, Rayleigh menjawab bahwa Luffy memiliki tekad dan semangat yang sangat mirip dengan Goldie Roger. Bahkan, menurutnya, kesamaan mereka tidak hanya berhenti di situ. Luffy juga dikelilingi oleh kru yang solid dan setia, mirip dengan bajak laut Roger di masa lalu. Lebih lanjut, Rayleigh mengingat pertemuan pertamanya dengan Luffy. Saat itu, Luffy masih sangat lemah, dan Rayleigh yang melatihnya dalam dasar-dasar haki. Namun, sejak saat itu, perkembangan Luffy sangat pesat. Kemenangannya atas berbagai musuh kuat, termasuk Kaido, membuktikan bahwa ia telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mendengar hal itu, Seagull semakin tidak sabar untuk bertemu dengan Luffy dan menyaksikan secara langsung transformasinya menjadi Dewa Matahari Nika. Selama ini, mereka hanya mengetahui tentang sosok Nika dari cerita-cerita dan literatur kuno. Di era Roger, belum pernah ada pengguna buah iblis Hito Hito no Mi model Nika yang mencapai Awakening, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi mereka. Setelah membahas tentang Luffy, percakapan mereka beralih ke topik lain. Salah satunya mengenai situasi Garp yang saat ini ditahan di Pulau Hachinosu. Alasan mereka tertarik membicarakan hal ini adalah karena Garp memiliki sejarah panjang dengan bajak laut Roger. Ia adalah salah satu lawan terkuat Roger di masa lalu, dan Seagull merasa tidak bisa menerima kenyataan bahwa Garp akhirnya dikalahkan oleh bajak laut Blackbeard. Meskipun Garp adalah musuh bagi mereka, Seagull tetap menghormatinya sebagai seorang petarung yang kuat. Rayleigh menjelaskan bahwa kekalahan Garp bukanlah hal yang mengejutkan, karena ia harus menghadapi banyak musuh sekaligus. Berdasarkan kabar yang ia dengar, Garp sengaja mengorbankan dirinya demi menyelamatkan para marinir muda yang ikut bersamanya ke Hachinosu. Seagull kemudian bertanya, apakah Angkatan Laut akan bertindak untuk membebaskan Garp? Rayleigh berpikir bahwa secara resmi, Angkatan Laut mungkin tidak akan melakukan upaya penyelamatan, karena mereka sedang sibuk dengan berbagai masalah lainnya. Akainu, sebagai Fleet Admiral, kemungkinan besar tidak akan mengeluarkan misi untuk menyelamatkan Garp. Namun, Rayleigh menduga bahwa beberapa marinir veteran, seperti Sengoku dan Kong, mungkin akan bertindak secara independen karena ikatan pribadi mereka dengan Garp. Di tempat lain, di kapal bajak laut Akagami, Shanks dan para krunya sedang membahas situasi Garp serta kemungkinan rencana Blackbeard. Shanks meyakini bahwa Blackbeard tidak akan langsung membunuh Garp, melainkan akan memanfaatkannya untuk sesuatu yang lebih besar. Lucky Row bertanya apakah ada kemungkinan Garp akan diserahkan kepada Cross Guild demi mendapatkan hadiah besar. Namun, Shanks merasa bahwa kemungkinan itu kecil. Menurutnya, Blackbeard memiliki rencana yang jauh lebih ambisius daripada sekadar mendapatkan uang. Shanks juga menegaskan bahwa jika Garp masih berada dalam kondisi primanya, tidak mungkin ia bisa dikalahkan oleh para komandan Blackbeard. Ia mengingat betapa dahsyatnya pertarungan antara Garp dan Roger di masa lalu, yang bahkan hampir setara dengan pertempuran Roger melawan Shirohige. Saat membicarakan hal ini, ditampilkan kilas balik singkat di mana Garp muda bertarung melawan Roger dalam pertarungan sengit. Ben Beckman kemudian memperingatkan semua kru agar tetap waspada terhadap Blackbeard, karena rencananya kemungkinan besar akan membawa dampak besar. Shanks pun memerintahkan Hongo
salah satu krunya yang bertugas mengordinasikan jaringan intelijen bajak laut Akagami untuk terus mengawasi gerak-gerik Blackbeard. Sementara itu, di Pulau Hachinosu, Blackbeard sedang berbicara dengan krunya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim pesan kepada pemerintah dunia untuk mengadakan pertemuan di lokasi netral. Pertemuan ini tidak akan berlangsung di Maria Joa atau Pulau Hachinosu, melainkan di tempat yang dianggap aman oleh kedua belah pihak. Blackbeard mengklaim bahwa ia ingin membahas sesuatu yang sangat penting yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Di Maria Joa, para Gorosei mulai mendiskusikan permintaan Blackbeard ini. Warkuri mengeluh bahwa pemerintah dunia sudah cukup dipusingkan oleh Dragon, dan kini Blackbeard malah menambah masalah. Nusjuro pun menambahkan bahwa para bajak laut selalu menjadi gangguan sejak dulu. Jupiter kemudian bertanya apakah mereka harus menerima tawaran negosiasi tersebut. Mars mengusulkan agar mereka mengirim agen CP0 untuk bertemu dengan Blackbeard terlebih dahulu dan mencari tahu niat sebenarnya dari pertemuan itu. Namun, ada spekulasi bahwa pertemuan ini bisa saja berkaitan dengan Garp atau bahkan sesuatu yang lebih besar. Garling Vigarland pun mengusulkan ide yang lebih ekstrim. Ia menyarankan agar pemerintah dunia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan dua Yonko, sekaligus Blackbeard dan Shanks, jika Shanks memutuskan untuk mengintervensi pertemuan tersebut. Gorosei pun mempertimbangkan rencana ini dengan serius. Di Pulau Elbaf, Franky dan Ripley berjalan menuju perpustakaan. Dalam perjalanan, Franky bertanya tentang pasangan Ripley yang ternyata adalah Skopper Gaban, mantan kru bajak laut Roger. Hal ini mengejutkan Franky. Setibanya di perpustakaan, mereka bertemu Robin yang kemudian diajak untuk melihat mural dari abad kekosongan. Di tempat lain, sebuah kapal misterius tiba di pantai Elbaf. Para penumpangnya masih diselimuti bayangan, namun mereka datang untuk mencari pria dengan bekas luka bakar yang diyakini memiliki road poneglyph terakhir. Pria tersebut adalah Skopper Gaban. Tak lama kemudian, kapal lain yang membawa mantan kru Roger juga tiba di Elbaf atas undangan Gaban. Chapter 1140 ini menghadirkan banyak perkembangan menarik yang akan membuka jalan menuju konflik yang lebih besar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!